Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat pagi pada teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami dari kelompok 9 akan menyampaikan hasil analisis kami untuk materi analisis kromatografi. Untuk anggota dari kelompok 9 itu terdiri pertama Ahmad Muzaki, itu saya sendiri. Selanjutnya Tom Muhammad Ilah, Rizky Nuryasun Altar, Yulia Usman, Putri Aisyah Octavia, dan Ubara Akir Aljabar. Jurnal penerapan metode analisis menggunakan HPLC atau High Performance Line Layer Chromatography. Berikut topik bahasan. Yang pertama ada abstrak, kedua prinsip kerja, ketiga hasil dan data pengamatan, keempat pembahasan dan kesimpulan. Referensi jurnal yang kami gunakan dengan judul Validasi Metode Analisis Bahan Kimia Obat Paracetamol dan Phenylbutason pada Produk Obat Tradisional dengan HPLC Spektrofotodensitometri yang dibuat oleh I. Putu Ngurah Apri Susilawan, Imade Siaka, dan Imade Eka Adi Parwata pada Mei 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan validasi metode analisis secara simultan bahan kimia obat paracetamol dan phenylbutason yang terdapat pada produk obat tradisional dengan menggunakan HPLC, spektrofotodensitometri. Validasi ini dilakukan dengan menentukan spesifitas, linearitas, presisi, dan akurasi pengukuran. Spesifitas ditentukan dengan membandingkan profil analit dalam larutan baku, sampel, dan spek. Lalu lanjut ke prinsip kerja. Untuk kala dan bahan sendiri, untuk baku pembanding yang digunakan adalah paracetamol, baku pembanding Pharmacorp Indonesia (BBFI), dan phenylbutason (BVFI). Lalu menggunakan HPLC silica gel 60F254 yang warnanya yaitu hijau kehijauan 20 x 10 cm. Lalu menggunakan etil asetat, metanol, amonia 25%, dietil ether, proanalisa, etanol absolut dengan grade proanalisa, NaOH1 normalitas, HCl1N merek, kertas lakmus, aquabides, penyaring Milex 0,2 mikromili, dan pipet tip. Lalu untuk peralatannya yaitu timbangan mikro dan analitik. Lalu menggunakan TLC system, yaitu ada ATS, ADC, TLC scanner, dan TLC visualizer, dan CAMAT. Lalu lanjut ke preparasi. Untuk preparasi sendiri yaitu yang pertama ada pembuatan larutan baku induk dan campuran paracetamol dan phenylbutason. Lalu ada penyiapan larutan baku campur. Lalu ada penyiapan larutan uji, lalu dilanjutkan yaitu penyiapan larutan spike. Lalu masuk ke validasi metode analisis, yaitu yang pertama yaitu ada uji spesifikasi, yaitu ditotalkanlah larutan BCD pada plat HPLC dan dievaluasi dengan kondisi seperti pada penetapan secara KLT. Spesifitas ditentukan dengan membandingkan profil analit dalam larutan baku, sampel, dan spek. Selanjutnya, node data bercek yang telah terpisah secara KLT di-scan secara spektrofotodensitometer, seperti pada penetapan secara spektrofotodensitometri. Lalu masuk ke linearitas LD dan LQ. Dibuat larutan standar paracetamol dan phenylbutason masing-masing dengan konsentrasi paracetamol antara 25 sampai 700 nanoji per spot dan phenylbutason 75 sampai 2100 nanoji per spot sebanyak 2 kali replikasi dengan cara dipipet masing-masing larutan baku induk dan pelarut matriks sampel. Masing-masing larutan baku kerja ditaruh-ketulkan pada plat HPLC dan dievaluasi seperti pada penetapan secara KLT. Noda yang terbentuk kemudian di-scanning seperti pada penetapan secara spektrofotodensitometri. Lalu penentuan rentang dan linearitas dilakukan dengan linear larutan baku kerja, Y sama dengan Bx plus A. Untuk Y sama dengan AUC dan X sama dengan konsentrasi masing-masing larutan.
dan polinomial berdasarkan persamaan kuadrat, yaitu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, yaitu Y sama dengan tinggi bercak dan X sama dengan konsentrasi. Kemudian tentukan koefisien determinasi. Lalu rentang dikatakan linear jika nilai R tidak kurang dari 0,951. Untuk persamaan linear yang diperoleh tersebut dimanfaatkan untuk menghitung LOD dan LOQ. Batas deteksi dihitung sebagai LOQ sama dengan 3,3 simpanan baku per S, dan batas kuantisasi dihitung sebagai LOQ sama dengan 10 simpanan baku populasi per S, di mana simpanan baku populasi adalah standar deviasi dari respon, dan S sama dengan slope dari kurva kalibrasi yang diperoleh dari linearitas. Lalu masuk ke uji presisi dan akurasi. Dengan uji presisi dan akurasi dilakukan dengan menambahkan baku campuran ke dalam larutan uji menggunakan satu konsentrasi dan 6 kali replikasi untuk masing-masing konsentrasi. Masing-masing konsentrasi ditotalkan pada plat HPTLC seperti pada penetapan secara KLT. Selanjutnya, noda atau bercak yang telah terpisah secara KLT di-scan secara spektrofotodensitometri. Seperti pada penetapan secara spektrofotodensitometri, dengan cara yang sama dilakukan pengulangan pada 2 hari yang berbeda, minimal 2 kali replikasi dengan metode alat analis yang sama, kemudian dihitung persen RSD dan persen recovery pada 1 hari intraday dan hari yang berbeda yaitu interday. Lalu untuk presisi dan akurasi yang diterima apabila nilai persen RSD yaitu kurang dari 4% dan tentang persen recovery di antara 95 sampai 105%. Lalu untuk instrumentasi dan kondisi penetapannya, untuk penetapan secara KLT larutan uji larutan baku dan larutan spek sampai ditetapkan secara terpisah dan dilakukan KLT dengan kondisi sebagai berikut, yaitu untuk fase diamnya yaitu menggunakan HPTLC silika gel 60 V254 ukuran 20 kali 10 cm. Untuk fase geraknya menggunakan etil asetat metanol amoniak dengan perbandingan 80:10:10. Lalu untuk penjenuhannya otomatis 20 menit dan pengeringan otomatis 5 menit. Untuk jarak rabatnya yaitu 7,5 cm. Untuk penatolannya yaitu volume 5 mikroliter dengan bentuk pita yaitu 6 mm dan dengan deteksi bercak yaitu UV 254 nanometer. Dengan pencucian pelat yaitu menggunakan metanol dan air dengan perbandingan 3:1 dipanaskan pada 1200 Celcius selama 15 menit. Lalu untuk penetapan secara spektrofotodensitometri pada lempeng HPTLC, hasil evaluasi dipilih dengan kondisi sebagai berikut, yaitu untuk seli dimensinya yaitu 4 kali 0,30 mm. Untuk kecepatan deteksinya yaitu 20 mm per second. Untuk resolusi datanya yaitu 100 mikrometer per step dan dengan lampu D2 dengan panjang gelombang yaitu 200 sampai 400 nanometer dengan profil spektrum pada panjang gelombang serapan maksimum direkam. Analisis sampel positif BKO pada produk OT, analisis paracetamol dan phenylbutason dilakukan pada berbagai jamu dengan cara menambahkan BKO paracetamol dan phenylbutason ke dalam jamu tersebut. Dilakukan 3 kali replikasi terhadap masing-masing jamu. Produk analisis seperti pada penyiapan larutan uji dan spike. Untuk selanjutnya yaitu hasil dan data pengamatan. Untuk gambar 1 ini menunjukkan kromatogram KLT larutan baku, paracetamol, phenylbutason, larutan uji, dan spike dalam penentuan spesifitas. Lalu untuk gambar kedua ini menunjukkan densitogram paracetamol dan phenylbutason dalam larutan spike sampel. Untuk gambar ketiga ini menunjukkan perbandingan spektrum paracetamol dan phenylbutason dalam larutan baku dan sampel. Lalu untuk gambar keempat ini menunjukkan kromatogram KLT paracetamol dan phenylbutason dalam penentuan linearitas dengan elemen. Lalu untuk gambar kelima menunjukkan densitogram 3 dimensi puncak paracetamol dan phenylbutason dalam larutan spike sampel pada penentuan linearitas. Untuk tabel pertama ini menunjukkan linearitas LOD dan LOQ paracetamol dan phenylbutason. Untuk parameter yang pertama terkait kurva kalibrasi, persamaan dari senyawa paracetamol dan phenylbutasonnya untuk linear dan polinomialnya bisa dibaca saja. Lalu untuk koefisien determinasinya, untuk senyawa paracetamol linearnya 0,9962, untuk senyawa phenylbutason 0,9563.
Lalu untuk senyawa parasetamol, polinomialnya 0,9999. Untuk senyawa fenilbutason 0,9917. Lalu untuk senyawa parasetamol, untuk batas linearnya 25 sampai 700. Untuk senyawa fenilbutason, batas linearnya dari 75 sampai 1200. Lalu untuk LOD dan LOP-nya mungkin bisa dibaca. Nah, untuk gambar ke-6 dan gambar ke-7 ini menunjukkan kurva kalibrasi linear parasetamol dan fenilbutason. Untuk gambar ke-7-nya ini menunjukkan kurva kalibrasi polinomial parasetamol dan fenilbutason dalam arus matriks sampel. Untuk gambar ke-8 menunjukkan kromatografik area analisis parasetamol dan fenilbutason dalam berbagai jamu dengan ether. Untuk tabel kedua menunjukkan hasil penentuan presisi dan akurasi parasetamol dan fenilbutason dengan spektrofotodensimetri. Untuk hari pertama, tinggi bercaknya bisa dilihat saja di sini menggunakan 6 sampel. Untuk parasetamol, persen RSI-nya 1,21, persen recovery-nya 102,82. Untuk fenilbutason, persen RSI-nya 2,99, persen recovery-nya 100,62. Lalu pada hari kedua, untuk parasetamol, persen RSI-nya 0,65, persen recovery-nya 103,17. Untuk fenilbutason, persen RSI-nya 3,80, persen recovery-nya 102,94. Lalu pada hari ketiga, persen RSI-nya pada parasetamol, persen RSI-nya 2,19, persen recovery-nya 101,00. Lalu pada fenilbutason, untuk persen RSI-nya 2,36, persen recovery-nya 103,7. Untuk gambar ke-9 ini, itu menunjukkan densitogram dan spektrum parasetamol dan fenilbutason dalam spike sampel dan sampel positif WHO dengan ether. Untuk gambar yang A ini densitogramnya, untuk yang B ini spektrumnya. Lanjut untuk keempat, yaitu pembahasan dan kesimpulan. Untuk pembahasan, spesifikasi sampel 1 dan 2 merupakan jamu masuk angin atau demam yang berbentuk cairan, sedangkan sampel 4 merupakan jamu pegalinu yang berbentuk serbuk. Penambahan baku ke dalam masing-masing sampel tidak mempengaruhi RF, parasetamol, dan fenilbutason. Kromatogram parasetamol dan fenilbutason dalam larutan spike sampel terpisah dengan sempurna. Demikian juga terhadap matriks sampel. Profil spektrum baku parasetamol dan fenilbutason memiliki bentuk yang mirip, namun berbeda panjang gelombang maksimumnya. Profil spektrum matriks sampel yang dibandingkan larutan baku tidak memiliki bentuk yang sama. Penentuan linearitas parasetamol dan fenilbutason dilakukan secara duplo dengan menggunakan minimal 5 konsentrasi yang berbeda dalam pelarut matriks sampel dengan hasil KLT. Penentuan linearitas larutan dalam kuret dengan spektrofotometer bersifat homogen. Kromatogram 3 dimensi dari parasetamol dan fenilbutason dalam beberapa konsentrasi yang berbeda. Penentuan rentang dan linearitas dilakukan dengan membuat persamaan regresi linear dari larutan spike. Penentuan linearitas karena sampel yang ditotolkan pada plat KLT bersifat tidak homogen dan terdistribusi tidak merata pada permukaan dan bagian dalam adsorben. Penentuan presisi dan akurasi pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan satu konsentrasi dengan 6 kali replikasi. Analisis BKO. Analisis BKO atau analisis bahan obat kimia, parasetamol dan fenilbutason dalam jamu, pegalinu, masuk angin, dan demam secara HPLC. Jamu yang digunakan adalah jamu yang tidak mengandung BKO, parasetamol dan fenilbutason, serta jamu yang positif BKO. Larutan baku parasetamol, fenilbutason, baku campur, sampel dan spike sampel ditotolkan pada HPLC dan dievaluasi sesuai metode analis. Penetapan secara KLT disimpulkan bahwa sampel jamu pegalinu dan demam tidak mengandung BKO, sedangkan jamu masuk angin harus dilakukan uji konfirmasi dengan spektrofotodensimetri karena terdapat noda semar-semar walaupun tidak sejajar baku pembanding parasetamol dan fenilbutason.
Pada penentuan linearitas, paracetamol dan phenylbutazon dilakukan secara duplo dengan menggunakan 5 konsentrasi yang berbeda dalam pelarut matriks sampel. Penentuan ini menggunakan instrumen spektrofotodesintometer yang dilakukan simultan dengan 2 panjang gelombang sekaligus, yaitu 244 nm untuk paracetamol dan 237 nm untuk phenylbutazon. Untuk menentukan rentan dan linearitas, dibuat persamaan regresi linear dari larutan spek sampel dan polinomial. Penentuan linearitas dalam KLT menggunakan regresi polinomial karena sampel yang ditotalkan pada part KLT bersifat tidak homogen dan terdistribusi tidak merata pada permukaan dan bagian dalam adsorben. Diperoleh koefisien regresi dan determinasi linear paracetamol sebesar R2-nya 0,9962 dan untuk R-nya 0,9981. Sedangkan polinomial sebesar R2-nya 0,9999 dan R1-nya 0,999. Sedangkan pada phenylbutazon diperoleh koefisien regresi dan determinasi sebesar R2-nya 0,9563 dan R-nya 0,9779. Sedangkan polinomial sebesar R2-nya 0,9917 dan R-nya 0,9958. Hasil penelitian ini menunjukkan linearitas paracetamol yang diperoleh pada rentang 25 sampai 700 nanogram dan phenylbutazon pada rentang 75 sampai 1200 nanogram dikatakan linear karena R2-nya lebih besar dari 0,951. Hasil perhitungan LUD dan LUQ secara kuantitatif dilakukan dengan spektrofotodensitometri. Batas deteksi paracetamol dan phenylbutazol adalah 15,77 nanogram dan 14,60 nanogram. Sedangkan batas kuantisasi paracetamol dan phenylbutazol adalah 52,56 nanogram dan 48,60 nanogram. Penentuan presisi dan akurasi pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan satu konsentrasi dan 6 kali replika. Presisi diukur sebagai persen RSD dan akurasi diukur sebagai persen perolehan kembali atau persen recovery. Penentuan presisi dan akurasi dalam waktu kurang dari 1 hari, interday precision, untuk paracetamol RSD yaitu 1,21% dan untuk persen recovery 102,82%. Untuk phenylbutazon, persen RSD-nya 2,99% dan untuk recovery-nya 100,62%. Hasil presisi dan akurasi paracetamol dan phenylbutazon pada hari yang berbeda, intermediate precision, yaitu pada hari kedua untuk paracetamol, untuk persen RSD-nya 0,05% dan untuk persen recovery-nya 103,17%. Untuk phenylbutazon, persen RSD-nya yaitu 3,80% dan untuk persen recovery-nya 102,9%. Sedangkan pada hari ketiga adalah untuk paracetamol, persen RSD-nya 2,19% dan untuk persen recovery-nya 101,00%. Untuk phenylbutazon, untuk persen RSD-nya 2,36% dan persen recovery-nya 103,75%. Untuk kesimpulannya, analisis BKO atau bahan kimia obat, paracetamol dan phenylbutazon pada produk OT yang ditambahkan BKO dengan HPTLC, spektrofotodensitometri, memberikan hasil positif atau mengandung BKO. Validasi metode analisis BKO, paracetamol dan phenylbutazon pada produk OT dengan metode HPTLC, spektrofotodensitometri, memberikan hasil yang valid. Baiklah, sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terlebih terkurang mohon maaf jika ada kritik dan saran mungkin bisa disampaikan di kolom komentar. Sekian dari saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.